Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Gemar GECA Peniel, Surabaya dan juga Kemendung. Senang sekali rasanya hari ini, pagi ini bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara di dalam kasih setia Tuhan, di dalam pemeliharaan rahmat Tuhan yang selalu baru tiap pagi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Hari ini hari Rabu tanggal 17 Mei 2023. Saya diberkati sebagaimana nats pembacaan kita pagi hari ini. Terutama di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat pertama sampai yang ke-18. Cukup panjang pembacaan kita, ayat pertama sampai 18. Tapi Bapak Saudara nanti bisa baca dengan lebih teliti. Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan ini, perikop pembacaan kita diberi judul nasihat supaya hidup kudus. Tetapi menurut saya, 1 Tesalonika ini berbicara nasihat Tuhan, kehendak Bapa bagi setiap orang percaya supaya kita hidup berkenan kepada Bapa. Oleh sebab itu, tema renungan pagi hari ini nasihat supaya hidup berkenan kepada Bapa. Ibu Saudara, dinyatakan yang pertama dan kedua, hidup berkenan kepada Bapa itu adalah keharusan. Sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, sebagai seorang yang sudah dilahirkan kembali, sebagai seorang yang sudah bertobat, sudah meninggalkan kehidupan yang lama dan mulai kehidupan yang baru. Manusia lama sudah berlalu, sesungguhnya manusia baru telah datang. Kita dituntut untuk hidup berkenan. Bahkan penekanannya di dalam ayat yang pertama itu harus hidup berkenan. Memang mungkin kita sudah melakukan. Bagaimana kita berusaha untuk hidup berkenan. Puji Tuhan. Haleluya. Rasul Paulus katakan. Tetapi ditekankan sekali lagi bahwa baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Ada dua hal penting dalam penekanan supaya kita sebagai orang percaya hidup berkenan. Bukan semata-mata hidup berkenan sebuah keharusan, tetapi bagaimana kita harus lebih sungguh-sungguh melakukannya. Secara khusus di akhir zaman. Secara khusus menjelang kedatangan Tuhan kali kedua. Kalau besok tanggal 18 kita sama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa aku akan datang kembali. Dan hal ini semakin mengingatkan kita betapa pentingnya kita hidup berkenan. Karena masa hidup kita adalah waktu penantian. Menunggu kedatangan Tuhan kembali. Makanya kita harus berjaga-jaga dan waspada. Makanya kita harus berjuang. Harus hidup berkenan. Lebih sungguh-sungguh lagi melakukannya. Menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Pertanyaan besarnya, bagaimana kita bisa hidup berkenan? Atau bagaimana cerminan hidup yang berkenan kepada Tuhan? Yang pertama, hidup dalam kekudusan. Perhatikan ayat ketiga sampai ke-8. Hidup dalam kekudusan. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakan, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah
kami katakan dan tegaskan kepadamu, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Cerminan hidup yang berkenan kepada Allah. Karakteristik hidup yang berkenan kepada Allah. Atau ciri hidup orang percaya yang berkenan kepada Allah. Yang pertama yaitu hidup dalam kekudusan. Seperti yang kita baca dalam ayat yang ke-3 sampai ke-8. Hidup menjauhi percabulan. Untuk anak-anak Tuhan yang single, yang masih lajang, yang belum menikah, harus hidup menjauhi percabulan, pornografi. Yang kedua, yang sudah menikah harus hidup hormat, hidup kudus dalam pernikahan. Ayat 5 sampai yang ke-6. Mengapa? Karena kita dipanggil Allah bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Ayat yang ke-7. Oleh sebab itu, kita sungguh-sungguh harus hidup kudus. Karakteristik yang kedua, atau ciri yang kedua, atau corak yang kedua, kehidupan orang percaya berkenan kepada Allah, yaitu hidup dalam kasih persaudaraan. Ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 dalam pembacaan kita. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara-saudara. Maaf, ayat 9. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasehati kamu saudara-saudara, supaya kamu lebih sungguh-sungguh lagi melakukannya. Haleluya. Kedua, hidup dalam kasih persaudaraan. Ini corak yang kedua, ciri yang kedua, kehidupan yang diperkenan Allah. Kehidupan orang yang percaya yang diperkenan Allah, yaitu hidup dalam kasih persaudaraan. Firman Tuhan berkata, aku tahu kamu sudah melakukannya. Dan firman Tuhan berkata, itu baik. Kita sudah hidup dalam kasih persaudaraan. Itu luar biasa. Tetapi ada penekanan. Nasihat firman Tuhan menekankan bukan semata-mata kita hidup dalam kasih persaudaraan, tetapi itu harus semakin ditingkatkan dan lebih sungguh-sungguh lagi. Bapak Ibu Saudara, mengapa? Karena inilah yang membedakan kehidupan kita dengan orang-orang dunia. Ciri utama orang-orang percaya, orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang diperkenan Tuhan, yaitu hidup dalam kasih persaudaraan. Haleluya. Dan ketika kita sudah melakukan dalam hidup ini, saya percaya kita semua sudah melakukannya, itu good, baik. Tetapi Tuhan menghendaki kita menjadi great, yaitu dengan apa? Meningkatkan kualitas, meningkatkan derajat kasih persaudaraan kita, intensitas kasih persaudaraan kita lebih sungguh-sungguh lagi. Seperti siapa? Tentunya seperti Tuhan Yesus. Kalau kita ngomong kasih persaudaraan,
Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, kasih itu rela memberi, rela berkorban, dan luar biasa penjelasan kasih, persaudaraan yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan kita mari terus tingkatkan kehidupan kasih, persaudaraan satu dengan yang lain sebagai keluarga di dalam Tuhan. Tidak cukup mengasihi hanya kepada orang yang baik kepada kita, tapi kasih juga harus menuntut pengorbanan kepada orang yang menyakiti kita, kepada orang yang melukai hati kita. Tetap firman Tuhan mengatakan mengasihi. Dan kasih itu menuntut pengampunan. Kasih itu menuntut kesabaran. Kasih itu menuntut melepaskan pengampunan sepenuhnya. Yang ketiga, ciri kehidupan orang percaya yang berkenan kepada Allah, yaitu hidup tertib. Coba perhatikan dalam ayat yang ke-11 sampai 12. Saya bacakan. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang-orang luar, dan tidak bergantung pada mereka. Panggilan orang percaya di akhir zaman yang juga menjadi kesaksian di kehidupan kita bagi dunia, yaitu kita harus hidup tertib. Amin. Hidup tertib itu apa? Hidup penuh sopan santun, hidup bermoral, tidak hidup dalam kemabukan, pesta pora, pertengkaran. Harus hidup dalam kesantunan, hidup damai, hidup tenang. Ya kan? Yang kedua, hidup tertib itu hidup apa? Hidup bekerja keras dengan tangan sendiri. Tidak boleh bermalas-malasan. Kenapa Rasul Paulus menekankan hal ini? Karena pada saat itu di dalam jemaat Efesus ada jemaat-jemaat yang gak mau bekerja. Jemaat-jemaat yang malas karena mereka berpikir menanti kedatangan Tuhan. Mereka meninggalkan pekerjaannya. Mereka kemudian bermalas-malasan sampai menunggu waktu kedatangan Tuhan. Rasul Paulus menegur, ini tidak boleh, ini salah. Sebagai orang percaya yang tetap kita setia menanti kedatangan Tuhan, tapi kita tetap harus bekerja dengan giat, bekerja bertanggung jawab, memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga, rumah tangga, memenuhi kehidupan sehari-hari, supaya kita tidak jadi peminta-pinta, supaya kita tidak mengandalkan belas kasihan orang lain dengan bermalas-malasan. Gak mau bekerja, mau enaknya sendiri. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan kita. Mari kita hidup tertib di akhir zaman. Hidup dengan tenang, dengan damai. Hidup bermoral, hidup bertanggung jawab. Tidak hidup dalam kemabukan, pesta pora, pertengkaran, perjudian, dan macam-macam. Hidup bekerja, hidup bertanggung jawab, bekerja keras untuk memiliki kehidupan, kebutuhan keluarga, rumah tangga, tidak bermalas-malasan. Sebab firman Tuhan dalam 2 Tesalonika yang sama, Rasul Paulus menegur, orang yang tidak bekerja janganlah ia makan. Orang yang tidak bertanggung jawab atas keluarganya lebih parah dari orang yang tidak percaya. Orang yang beriman, orang yang percaya, orang yang sudah bertobat harus sungguh-sungguh bertanggung jawab atas kehidupan keluarga, rumah tangganya. Bekerja keras, bekerja dengan penuh tanggung jawab, bekerja dengan penuh kerajinan. Karena apa? Itu wujud ketertiban hidup. Dan ketika kita hidup tertib, hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dan yang terakhir,
ciri kehidupan yang berkenan di hati Tuhan, yaitu hidup dalam pengharapan. Ini semua menyangkut nilai-nilai di akhir zaman yang perlu sama-sama kita hidupi sebagai orang percaya yang tinggal di waktu-waktu saat-saat terakhir di penghujung zaman akhir, yaitu hidup dalam pengharapan. Mengapa poin yang keempat ini ditekankan Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13-18? Karena pada saat itu terjadi kebingungan orang-orang percaya. Karena ada anggota keluarganya yang sudah percaya Yesus kemudian mati. Mereka bingung bagaimana dengan orang-orang yang sudah percaya kemudian mati. Apakah mereka mengalami janji Tuhan? Sehingga mereka mengalami kebingungan. Kemudian Rasul Paulus memberikan penjelasan. Sebagai orang yang percaya, kita harus hidup dalam pengharapan. Jangan dalam duka cita. Sekalipun ada anggota keluarga kita yang dipanggil Tuhan lebih dulu. Dan Rasul Paulus menjelaskan bahwa mereka yang dipanggil Tuhan akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Dan inilah pengharapan kita sebagai orang percaya. Mereka tidak akan binasa, mereka tidak akan menderita. Mereka dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Dijelaskan Rasul Paulus dalam ayat 13-14. Dan bagaimana kita yang masih hidup, yang diizinkan Tuhan Yesus tinggal sampai kedatangan Tuhan, dijelaskan oleh Rasul Paulus. Kita yang masih hidup, yang diizinkan Tuhan tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang sudah meninggal. Mereka meninggal akan dibangkitkan Allah lebih dulu pada waktu sangkakala Allah berbunyi. Dan kemudian kita diizinkan Tuhan tinggal hidup sampai kedatangan Tuhan, kita akan diubah dalam sekejap memakai tubuh kemuliaan dan kemudian kita diangkat bersama-sama untuk menyongsong Tuhan di angkasa, di awan-awan permai. Itulah kedatangan Tuhan kali yang kedua. Inilah puncak pengharapan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, sebagai orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, kita harus nantiasa hidup dalam pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Pengharapan yang membuat kita kuat, setia, tekun, mengiring Tuhan sampai akhir. Kiranya kebenaran ini boleh memberkati kehidupan kita. Yang menjadi nasihat kebenaran firman Tuhan bagi kita semua pagi hari ini, supaya kita hidup senantiasa berkenan kepada Tuhan dan harus hidup berkenan, semakin sungguh-sungguh melakukannya. Dengan melalui apa? Hidup dalam kekudusan. Kemudian yang kedua, hidup dalam kasih persaudaraan. Yang ketiga, hidup tertib dan bermoral. Yang keempat, hidup dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita melakukan aktivitas kegiatan pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pesan Tuhan pagi hari ini. Melalui mimbar gemar ini kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dinasihati kembali tentang bagaimana tanggung jawab kehidupan kami sebagai orang percaya yang Tuhan kehendaki. Kami harus nantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu harus tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bahkan kami harus semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Melalui apa? Melalui kami hidup dalam kekudusan. Melalui kami hidup dalam kasih persaudaraan. Melalui kami hidup bertanggung jawab dan bermoral. Dan melalui kami hidup di dalam pengharapan. Roh Kudus meteraikan kebenaran ini dalam hati hidup kami menjadi kekuatan, sandaran, arahan, nasihat untuk kehidupan kami di akhir zaman. Supaya kami hidup berkenan. Mampukan Roh Kudus. Mampukan, berkati kami semua sidang jemaat Tuhan yang mengikuti mimbar gemar ini. Diberkati, diteguhkan, semakin mengerti menjadi kehendak rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah aktivitas kami hari ini dengan setiap pekerjaan, dalam setiap usaha, dalam setiap bisnis, dalam setiap studi, kuliah kami, pencapaian untuk meraih masa depan apapun. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, dan Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam bergemar. Amin.